Oke, semester ini kita akan mulai belajar dogmatika. Kita akan pakai bahan Maximus, ya. Jadi nanti di teologi Barat, teologi Timur, doktrin, spiritualitas, bahkan nanti pastoral dan etika, kita akan selalu sintesis antara Timur dan Barat. Ya, ini sesuai dengan visi dari sekolah kita. Timur, semua akan pelajari tentang Santo Maximus, ya, karena di sana ya mensintesis ya banyak pemikiran-pemikiran dari Bapak Gereja Timur, juga belajar dengan Barat ya. Kita pakai Maximus. Nah, ini ada satu buku saya akan bagikan sama kalian ini. Jadi kalau di Timur kita akan banyak belajar dari Saint Maximus. Nah, di Barat kita akan belajar dari Agustinus ya sampai teologi yang modern ini. Oke, jadi kalau kamu lihat ajaran-ajaran dari Pak Yason dan sebagainya itu sebetulnya paradigma dari teologi Barat, ya, kan dosen-dosen yang lain. Nah, di Timur ya mungkin beberapa mata kuliah ini etika, ya, spiritualitas, dogmatika, dan pelajaran ini. Nah, itu akan banyak mempelajari tentang Timur, ya. Nah, apa itu Barat dan Timur? Teologi Barat dan Timur. Ini ada satu buku yang saya tulis. Nah, ini memang dipelajari anak semester 1 ini. Mungkin kalian belum pernah dapat, ya. Nanti kalian bisa pelajari di sini tentang dua tradisi besar ini, ya. Jadi apa kita pelajari teologi dan pentingnya mempelajari tradisi Timur dan Barat. Tapi kita nggak bahas di kelas ini. Oke? Nah, kelas ini adalah kelas doktrin atau dogmatika. Kita akan pakai tulisan Maximus tadi. Kenapa Maximus? Karena dia adalah salah satu ini ya, salah satu teolog yang paling berhasil mensintesis seluruh tradisi Kristik sebelumnya. Baik dari Origen, Kapasian, Lucius, ya, di dalam kerangka kristologi Chalcedon yang kuat. Petang. Oke. Kalau kita lihat Maximus ini satu representasi yang paling komprehensif dari tradisi Timur. Ya. Nah, nanti kita akan coba lihat juga, kita dialogkan dengan Agustinus hingga teologi kontemporer yang berasal dari tradisi Barat. Itu. Ya, tadi dasar teksnya adalah kita lihat di dalam tradisi, ya. Jadi kenapa kok dua-duanya kita pelajari? Ya. Kalau di Timur kita akan lebih banyak menekankan nih. Ya, kita akan lebih banyak menekankan pada spiritualitasnya, metodenya, relevansi kontemporernya. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini, di Timur kita akan lebih banyak menekankan kepada mistisismenya, esikasmnya, spiritualitasnya, apofatiknya. Ya. Sementara kalau di Barat seperti Stinus, Ambrosius, Tertullianus, bahkan Besatus, Thomas Aquina, Calvin dan sebagainya,
Ya, itu yang modern sekarang lebih banyak analitisnya. Oke, jadi kita padukan baik yang analitis maupun yang mistikus atau mistisism. Ya, nah, ini nanti kamu bisa baca di sini. Oke, sekarang tentang ini. Nah, ada 200 teks tentang teologi dan dispensasi inkarnasi anak Allah. Ini baru jilid 1, 100 teks pertama diambil dari buku ini, First Century, 200 Text on Theology, 200 teks tentang teologi. Ya, kadang singkat gitu aja. Kita akan mengupas setiap doktrinnya di sini. Ya, mulai dari awal sampai akhir zaman di sini. Ini lengkap. Ini semacam teologi yang sangat komprehensif. Dan 200 poin-poin. Ya. Nah, oleh sebab itu, diktat ini cukup panjang, sekitar 600 lebih, ya, 600 halaman lebih. Ini baru 100 teks. Jadi kita akan banyak baca. Ya. Target saya semester ini kita bisa selesaikan 100 teks yang pertama. Next semester 100 teks yang kedua. Jadi kamu akan dapatkan sebuah sistematik teologi yang lengkap. Dari Allah sampai nanti skatologi. Ya, doktrin akhir zaman. Nah, ini menjadi dasar dari doktrin ini akhirnya dikembangkan menjadi bahan-bahan yang lain seperti spiritualitas, etika, ya, bahkan ya ini kayak diagnosis Massimo ini kayak tanya jawabnya, semuanya kerangkanya dari sini, kerangka Maximus. Oke. Kerangka berpikirnya itu selalu Maximus. Nah, kenapa dia? Ya, kenapa dia? Kita pakai dia. Nah, nanti kamu bisa baca di sini. Yang kemarin saya sudah katakan sedikit karena kerangkanya adalah ini. K, fisike, teologi. K itu praksis, fisike itu teoria, teologi itu teosisi. Dia selalu punya pola itu seperti itu. Nah, kita mau kerjakan ini 3 hal dalam pendidikan teologi itu seperti apa. Ya, ini ada satu pertanyaan yang baik sebetulnya dari salah seorang temanmu. Kalau tujuan akhir teologi itu kan teosis ya, atau bahasa sederhananya serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita menilai keberhasilan pendidikan teologi itu? Apakah cukup menguasai doktrin saja, atau perlu karakternya, atau sebetulnya buah dari pelayanan? Yang mana yang disebut hasil? Pendidikan teologi yang berhasil itu apakah melalui penguasaan doktrin, karakternya, atau buah dari pelayanannya? Nah, di sini Maximus menjawabnya 3 hal, doktrin, karakter, buah pelayanan itu bukan 3 opsi yang saling bersaing, tapi 3 tahap dalam satu pendakian tunggal. Ya, yang Maximus sebut sebagai 3 metode klasik. Kayak klasik diambil dari Evagrius ya. Dia sempurnakan yaitu ke praksis, psike di teoria, kontemplasi, dan teologi. Jadi teologianya di akhir. Nah, kamu sekarang duduk belajar teologi yang pertama ini. Tapi jangan lupakan psike-nya, psike-nya, dan teologi. Ya. Nah, ini dasar dulu.
sebelum kita belajar doktrin. Kenapa kok kita pilih Maximus? Nah, Maximus tidak pernah membayangkan doktrin karakter pelayanan itu sebagai 3 jalur paralel yang boleh dipilih atau dibobot secara terpisah. Baginya itu adalah apa? Satu jalan tunggal dengan 3 tahap yang tidak bisa dilompati. Ya. Ini kebaca nggak? Oke. Praktika itu apa? Perjuangan, praktis, moral. Berarti apa? Waktu kamu belajar teologi, disitulah kamu nggak cuma tahu doktrin, tapi apa? Mengalami pemurnian nafsu. Nah, itu yang mungkin yang ditanya mahasiswa tadi itu karakternya. Ya, praktika. Ada perjuangan untuk menunjukkan gnomi. Dia bentukan kebajikan. Yang kedua, fisike. Itu artinya teoria, kontemplasi alamiah. Kita ada 2 di sini, kontemplasi alam, kontemplasi kitab suci. Ya. Apa itu artinya fisike? Coba baca. Melihat. Iya. Dan kita tambahkan di sini, melihat logo itu juga tertanam di dalam kitab suci. Jadi apa yang ada dalam kitab suci itu sebetulnya logo yang tertulis. Ya. Yang ketiga, teologia, apa itu? Kontemplasi mistik akan Allah. Ini pengetahuan langsung, nukasi akan Allah Tritunggal. Ya. Jadi poinnya adalah tidak ada jalan pintas dari praktiknya langsung ke teologia. Kita yang menguasai doktrin, teologi ini, tapi tanpa melalui praktike, bagi Maximus sesungguhnya itu belum benar-benar sampai pada teologi. Ia baru memiliki informasi tentang Allah, bukan pengetahuan akan Allah. Nah, ini seperti yang Paulus tulis. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa, dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, dan sekalipun aku mengetahui semua rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, itu. Di sini kita lihat. Maka pertanyaan yang lebih tepat itu bukan yang mana ukurannya, tapi pada tahap mana proses seseorang itu berhenti dan mengapa ia berhenti di situ. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Hak praktike bukan sekedar perilaku baik, tapi penyembuhan struktur kehendak. Nah, kemarin kan kita memang bahas tentang genomik ya di WhatsApp itu, di grup itu. Nah, praktiknya bagi Maximus bukan sekedar kita jadi jujur, rajin, sopan, gitu ya. Tapi itu perjuangan penyembuhan kehendak kita yang cenderung berdosa. Mengubah kehendak yang goyah, mendua, berpusat pada diri, menjadi kehendak yang semakin prompte et sincere. Langsung kayak tulus gitu loh, tanpa neko-neko. Yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Nah, itu jadi praktiknya itu apa? Kita berlatih nanti selama 1 semester ini bagaimana ya kita bisa memetakan 8 logismoi. Ada pikiran godaan dasar ya, kerakusan, pencabulan, cinta uang, kemarahan, kesedihan, kemalasan rohani, kesombongan diri, kesombongan rohani. Ya, bagaimana bisa mengarahkan kehendak kita untuk kepada Allah, bukan kepada 8 logisme ini. Nah, itu penyembuhan praktike. Ya, indikatornya apa? Kalau kita belajar teologi yang sehat di sini, nanti kamu belajar di sini ya, banyak teks yang akan kita pelajari. Oke. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah aku semakin ngerti teologi, berarti apakah aku bisa rendah hati atau semakin egois. Nah, itu indikatornya. Apakah bisa menyembuhkan 8 logisme itu enggak melalui bacaan ini? Ya. Kalau enggak ya berarti kita enggak ada praktik ya. Kita cuma dapat informasi tentang Allah. Bukan pengetahuan atau teologinya.
Jadi kita mau dapat tuh teologinya. Jadi teologinya itu yang mengubah kita. Bukan sekedar informasi, tapi pengetahuannya atau teologinya. Ya. Kenapa? Nanti kalau kamu baca buku ini, teologi itu adalah sesuatu perjumpaan yang mengubahkan. Karena dia bukan sekedar informasi atau pengetahuan, ya, tetapi itu adalah logoi yang Allah tanamkan, ya, dan itu mengarahkan kehendak kita sejalan dengan kehendak Allah. Nah, makanya ada praktiknya, mengarahkan, menyembuhkan genome kita. Nah, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, ya, itu terlihat. Apakah kesalahannya konsisten ketika nggak ada dosen atau mentor yang mengawasi? Nah, itu terlihat. Oke, jadi kalau kita belajar sebagai seorang mahasiswa nih, seorang teolog ini, ya, dengan praktiknya yang belum sembuh, sehebat apapun doktrinnya, ini seperti kayak gambaran Yesus ya, kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya kelihatan indah, tetapi dalamnya penuh tulang belulang. Seperti kuburan itu, di luar nampaknya bagus ya, bisa dipercantik, tapi di dalamnya ada berbagai jenis kotoran. Nah, kita nggak mau jadi seperti itu. Jadi indikatornya adalah ada tahap praktiknya yang kita jalani. Semakin kamu memahami teologi itu, nah teologi itu mengubah. Karena teologi itu adalah satu perjumpaan yang mengubahkan. Ya. Jadi kalau di Barat itu ada Anselmus yang merumuskan teologi itu sebagai fides quaerens intellect, iman yang mencari pengertian. Itu di Barat selalu ada iman, tapi ditambah dengan pengetahuan atau pengertian. Tapi di sini kita nggak cukup. Kita belajar Maximus melengkapinya dengan ini. Seorang teolog adalah dia yang berdoa dengan benar, dan dia berdoa dengan benar adalah seorang teolog. Jadi seorang Maximus itu kita pakai, ya, bukan karena kita mengikut dia, tapi kita ambil teladan hidupnya, kita pelajari supaya kita ngerti, nggak cukup hanya iman dan pengertian, tapi juga perlu apa? Doa. Nah, ini praksis. Gitu. Nah, itulah pentingnya timur dan barat kita sintesis ya. Jadi teologi itu bukan sekedar informasi, spekulasi tentang Allah, spekulasi rasio tentang Allah, tapi partisipasi langsung dalam kehidupan Allah. Jadi kalau kamu pelajari teologi, kamu nggak cuma hanya kayak baca koran terus dapat informasi gitu. Kamu baca Alkitab, nggak cuma ngerti, oh ini sejarahnya begini, dapat informasi doang itu namanya. Tapi mengalami apa? Partisipasi langsung dalam kehidupan Allah. Bagaimana bisa berpartisipasi? Kamu butuh iman, percaya kepada Kristus. Kamu butuh pengetahuan, nah, makanya saya bikin diktat. Ya, makanya ada kelas seperti ini. Imanmu kepada Kristus nggak cukup kamu bawa ke sini. Itu modal dasar. Ya, kalau kamu imannya nggak kepada Kristus nggak di sini kan? Kalau kamu imannya kepada Muhammad, ya kamu masuk masjid ya kan? Gitu. Tapi kepada Kristus kamu masuk sini. Ini nggak cukup. Itu modal dasar harus ditambah pengertian. Hanya ada buku, ada kuliah seperti ini, ada tugas nanti dan sebagainya. Tapi itu nggak cukup. Kamu mesti tambah apa? Oh, praksis. Ya. Nah, supaya apa? Supaya teologi pengertian ini itu apa? Terlibat langsung di dalam kehidupanmu. Nah, itu dia. Itu bedanya kalau orang belajar teologi itu. Maka dia katakan,
seorang teolog, dia yang berdoa dengan benar. Ya. Dia yang berdoa dengan benar adalah seorang. Jadi mempelajari teologi itu berarti apa? Mengaktifkan hal budi, logos kita, pengertian kita dengan sang firman. Melalui apa? Doa dan kemudian ini. Nah, itu praksis namanya, praktikal. Ya. Nah, praktikalnya sini. Nah, ini teologi. Ini teologi. Sisinya lalu saya bagi dua. Ini ada proses. Ini ada aktif. Ya. Nah, di dalam proses ini kan tadi ada tiga ya. Iman, pengertian, doa. Ya kan? Supaya imanmu terus diisi dengan pengertian. Kayak kamu belajar di tempat ini. Ini nggak cukup. Lo tambah doa. Ini maksimus. Inilah praksisnya. Tapi dari sini harus bergerak kemana? Teorian. Ini namanya penglihatan. Melihat apa? Logo. Prinsip ilahi. Dari logo inilah kamu akan bisa melihat logos. Ya, ini sudah sering saya jelaskan di grup WA dan sebagainya. Oke, nah atau kamu bisa lihat di sini tahap fisike, kamu bisa melihat logos, lihat logos ini, logos yang ada di dalam sesama. Nah, nanti baru sang logos tunggal itu teologi yang mengalami perjumpaan langsung. Nah, setiap kamu pelajari di sini kan pendidikannya di sini, dianya di sini, ya, gitu. Fisike teoria itu kamu punya kemampuan nanti dari doktrin yang kamu baca ini, ya, doktrin yang kamu baca ini, buku ini ya, doktrin yang kamu baca ini, kamu bisa punya kemampuan melihat logos. Tapi apa logos itu? Prinsip ilahi, maksud ilahi yang sudah tertanam di dalam setiap ciptaan, masuk dan terutama dalam setiap pribadi manusia di dunia. Kalau diterjemahkan dalam konteks pendidikan kita ya, kalau kamu lulus, ya atau kamu lulus dari kelas ini, berarti apa? Kamu nggak berhenti di praksis, kamu sudah maju ke tahap fisike. Nah, hanya mampu mengutip doktrin tentang apa misalnya Imago Dei, doktrin tentang Roh Kudus dan sebagainya, tapi kamu benar-benar melihat gambar Allah itu. Ya, di dalam jemaat yang mungkin sulit diajar, atau di dalam orang miskin yang datang minta bantuan, atau dalam hal pelayanan apapun, kamu bisa melihat logoi di balik setiap peristiwa. Nah, ini teorian itu atau fisiknya. Ya, sehingga di sini apa? Kegagalan pada tahap ini biasanya termanifestasi sebagai teologi yang abstrak dan tidak berjadu. Ya, kita mampu berbicara indah tentang kasih Allah secara umum, tapi kita buta terhadap penderitaan konkret orang di depan. Nah, maka Yakobus menegur, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata kepada mereka selama jalan, karena kain panas dan makanan sampai kenyang, tapi kita tidak memberikan kepada mereka apa yang perlu bagi tubuh mereka, apakah gunanya? Kenapa? Karena kita buta, kita nggak bisa melihat logoi dari sesama. Kita cuma ngerti apa? Oh,
Doktrinnya di sini. Kita cuma bisa apa? Berbicara tidak tentang si Allah. Nah, nggak mau. Jadi kamu harus bisa tahap ke teori ya. Nah, baru yang ketiga apa? Teologi ya. Jadi teologi itu ini kan yang kamu pelajari sebetulnya. Oke? Ini bukan akumulasi informasi tadi saya bilang, tapi ada satu persekutuan yang bisa membakar kamu. Nah, puncaknya apa? Kita bukan hanya bisa tahu tentang Allah, berargumen tentang Allah, ya, tapi ada satu yang lebih intim apa? Pengetahuan yang lahir dari kasih, yang ia sebut sebagai, nah ini istilah lain, teologia atau gnosis. Kalau ini teoria, ini gnosis. Nah, itulah pengetahuan, bukan informasi, ya, tetapi gnosis atau teologia. Nah, gnosis ini, ya, ini menyatu dengan agape sedemikian rupa sehingga keduanya tidak lagi bisa disamakan. Nah, ini dalam Century on Love ya, Simus menulis bahwa kasih adalah kesempurnaan tertinggi di antara segala kebajikan. Dan orang yang telah sampai pada kasih yang murni sesungguhnya melihat Allah sejauh yang mungkin bagi manusia sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kamu sudah bisa sampai ke teologi ini, ya udah, ini mengalami yang namanya agape. Gitu dia bilang ya. Nah, jadi kalau kita tarik dalam pendidikan kita, ukuran tertinggi apa? Keberhasilan pendidikan teologi bukan seberapa fasih kita berbicara tentang Allah, tapi seberapa dalam kasih itu menjadi struktur dasar dari seluruh cara kita berpikir, memutuskan dan hidup. Ya. Jadi kalau seorang lulusan sarjana nanti yang sarjana teologi, walaupun dia hafal seluruh sistematika kristologi, tapi tidak mengasihi, menurut Maximus apa? Dia belum sampai pada teologi yang sejak. Ya, dia masih jambang pintu lah. Kira-kira gitu. Oke. Jadi pertanyaannya buat kita adalah fisike, teologi. Apakah kehendak kita semakin ini enggak? Semu enggak? Gnome itu kan cenderung melawan. Bisa ditaklukkan enggak? Nah, kebenaran hati, kesabaran, ketaatan. Lalu dari praktikal ini kamu bisa nggak melihat dan mengasihi logos Allah yang ada di dalam manusia, di dalam sesama? Apakah pengetahuanmu tentang Allah sudah menyatu dengan kasih yang membakar dan membaca lagi? Ya. Jadi kalau nggak terjadi, maka yang terjadi ini moralisme tanpa kedalaman, kesalahan yang berlaku saat diuji, teologinya dingin, kalau nggak ada fisik, akademis tapi tidak berbelas kasih. Teologianya Pak, ya kita punya bentuk lahiriah ibadah tetapi memungkiri kuasanya. Itu yang seperti katakan oleh Rasul Paulus. Oke. Nah, implikasinya adalah jangan pernah kita hidup ya menilai doktrin itu secara terpisah dari kehidupan sesama. Itu jadi nggak cuma dapat informasi tapi transformasi ya dan sebagainya. Nanti kamu bisa baca. Nah, dari sini singkatnya apa? Coba ini yang penting. Bagi Maximus, kalau sampai di situ cuma mana? Kamu cuma sampai di nanti. Saya sampai pengertiannya doang. Itu penting memang. Oke, tapi ketika kamu lulus, kamu keluar sebagai apa? Pribadi dan tidaknya sebagai jadi logos praksis. Terus berikutnya adalah menjadi daging melalui dia terakhir. Yang telah benar-benar dia tapi sampai Sylvia. Oke, terus
Dan yang dari dengan itu perayaan sebagai tangga sehingga kita tidak bisa sini agak ya, jadi agak nyata jadi cara kita hidup, hanya sekedar informasi atau pengetahuan tentang kasih, tetapi yang menjadi cara kita bertindak, cara kita hidup. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Nah, ada 3 inilah yang kita akan coba kerjakan, ya. Itu ada praksis, selalu ada proses belajar sehari-hari. Imanmu udah cukup nih, oke? Tapi imanmu udah oke nih, ya. Tapi perlu ditambah pengertian. Nah, maka di kelas ini saya mengajak kalian untuk baca, karena halamannya banyak. Gak bisa cuma di kelas ya seminggu sekali gitu. Kamu harus baca sendiri. Caranya gimana kalau kamu baca? Ya berarti ada tugas baca. Oke, biasanya kalau ini proses tuh 50%. Akhir itu 50%. Ya, ini praksisnya. Terus baca, nah banyak halamannya. Ya bisa cuma di kelas. Kamu harus baca di luar. Dimanapun nanti kamu kesempatan kamu baca, selesaikan. Oke, karena ini mau mencari pengertian, pengetahuan, ya, itu ada catatan. Di catatan, misalnya saya bikin template seperti ini. Hari ini saya udah ngomong setengah jam nih. Nah, kita udah belajar apa ini? Nah, ini kan? Nah, kamu sudah catat apa ini? Misalnya hari ini tanggal 5 Agustus. Oke, dogmatika. Nah, kamu catat apa? Oh, ini ada 3 tahap kehidupan menurut Saint Maximus. 1, praktike. Nah, kamu catat. Terus 2, teoria. Yang ketiga, teologia. Nah, ini 1 poin. Praktike apa tadi? Pemurnian hawa nafsu, ya. Nah, terus teoria itu apa? Bisa melihat logoi. Teologi apa? Berjumpa dengan sang logos. Nah, itu 1 poin berarti. Oke, ini 1 poin. Nah, nanti kamu catat apa lagi? Poin yang kedua. Nah, kamu bikin catatan, ya. Terus dalam proses itu untuk cari pengertian dan diskusi. Oke, diskusi itu apa maksudnya? Tanya jawab. Nah, sebetulnya yang memperkaya kelas ini ya, itu bukan hanya dalam kelas, sebetulnya tanya jawab dari kalian gitu. Kemarin kita bahas tentang kehendak gnomik. Kan praksis ini adalah bagaimana gnomik itu diarahkan menjadi kehendak yang selaras dengan alam. Kehendak alami atau telema fisikon. Telema itu kehendak. Fisikon itu alamiah, yang memang Tuhan, yang memang naturnya, alamiahnya, itu selaras dengan kehendaknya. Nah, gimana mengubah genomik? Genomik itu kan ragu-ragu. Kenapa? Karena kita udah berdosa, gitu. Kita udah jatuh. Nah, bagaimana menyembuhkan itu? Nah, itu kan kemarin didiskusikan panjang lebar. Sini kan? Nah, kamu sebagai mahasiswa teologi melakukan praksis. Kemarin saya bilang kalau praksis itu ya Yesus ngajak 3 murid itu daki gunung, ya kan? Supaya ke puncaknya lihat apa? Transfigurasi Kristus yang mengalami perubahan wujud di teologianya. Tapi habis itu turun lagi kan? Nah, sinilah hands. Kan? Nah, kita di sini masih daki. Kamu cari pengertiannya apa? Cari tahu pelajaran ini apa sih artinya?
Kehendak genomik itu artinya apa sih? Logos itu artinya apa sih? Dan sebagainya. Itu pengertian. Misalnya di sini. Nah, ini kan ada yang bertanya tentang apa ini kemarin? Genomik. Nah, gimana sih caranya Kristus menyembuhkan genomik kita? Kan dia nggak punya kehendak genomik. Kok bisa menyembuhkan kehendak genomik kita? Ya kan? Kamu ikuti. Ada dua macam kehendak. Kehendak alamiah, kehendak genomik. Nah, apa itu? Kamu cari dong. Itu di dalam diskusi. Ya. Jadi setiap minggu itu kamu ada catatan tuh begini. Catatannya misalnya ini dogmatika, ya. Ini kuliah, ini diskusi. Kamu bagikan kuliah apa hari ini? Kamu catat di sini poin-poin pentingnya yang kamu udah tulis di situ kan? Oke. Nah, diskusinya itu bisa dalam kelas, biasanya lebih banyak di interaksinya di grup. Nah, kamu tulis di sini, ya. Ini, hmm, ini satu poin kamu tulis. Oke, nanti poin keduanya apa? Jadi kita udah bahas tentang eh, tiga, tiga tahap tadi, turun menjadi hands, yaitu menyembuhkan. Nah, apalagi? Kamu ketik yang kuliah. Nah, nanti yang diskusi terakhir kita bahas apa? Ini. Berarti mulai hari ini tanggal 5. Ini ada yang bertanya nih tentang perkawinan di Kana, atau kemarin ada yang bertanya tentang nih, apakah Gedong itu sendiri sudah jahat? Nah, ini jawabannya. Jadi misalnya ini kan pertanyaannya ya. Oke, kamu tulis di sini jawaban di sini. Jadi ini questions, ini answer. Kamu baca, kamu jawab. Oke, kamu dapat pengertian. Tapi nggak cukup. Kamu perlu doa. Disinilah doanya lah masuk ke teologi. Ya, penglihatan, sini doa. Oke. Jadi ini bukan sekedar informasi, tapi apa? Teori. Bukan sekedar informasi, tapi menjadi teori ya. Nah, ini yang kayak gini ini penting, pengertian ini. Ini ada banyak lagi. Ya, paham nggak maksud saya? Nah, ini kamu perlu konsisten kerjakan dalam proses untuk mendapat nilai 50% itu. Supaya dengan imanmu, kamu ditambah dengan pengertian dan berdoa. Oke? Nah, syukur-syukur kalian itu bisa buat jadi satu diktat atau modul. Nah, seperti ini yang saya bikin. Nah, misalnya ini diagnosis maksimian. Ini yang kelima. Ya.
Kalau ini sih covernya pakai AI aja gampang. Oke. Nah, tapi kan isinya tanya jawab diskusi selama ini. Ini kan ada pertanyaan, misalnya apa pertanyaan? Apa saja yang diajarkan Yesus selama 40 hari itu setelah dia bangkit? Ini ada yang bertanya gini. Ini kan pertanyaannya. Nah, ini dia bertanya, saya kurang tahu apakah pernah membahas ini. Si gerejawi selalu percaya bahwa Yesus setelah kebangkitannya Yesus mengajar. Apa sih kira-kira yang diajarkannya? Apakah ini tercatat di dalam kitab tidak? Nah, kamu bikin namanya diskusi itu tanya jawab. Kamu buat pertanyaannya, terus kamu jawab. Ya, nah di sini sebetulnya grup ini ya kamu bisa jawab juga, nggak harus saya ya, gitu. Nah, kamu bisa jawab atau saya jawab, tetapi saya mau kamu bikin tadi apa catatan, nah, supaya nanti di akhir semester kamu bisa dapat hasil satu modul, satu diktat gitu. Seperti semester kemarin tuh sebetulnya kalian cuma apa ya, ya nggak tahu, kamu nggak tahu, kamu nggak ya hanya cuma copy paste saja. Nggak tahu ngerti kamu nggak yang kalian copy itu. Ya. Jangan-jangan cuma enggak. Sampai ada yang masih tertulis Hendy Wijayanya masih tertulis di situ. Sampai tanggal WA-nya juga enggak dihapus. Iya. Ya sudah. Iya, kan nggak dirapiin. Nah, kalau bisa semesternya jadi lebih baik, dirapiin, bisa jadi tingkat seperti ini. Jadi nanti beri judul, misalnya, nih, kamu bikin seperti ini. Oke, nah ini tentang prosesnya. Akhirnya adalah dari pelajaran-pelajaran seperti ini, ya, kamu akan pilih nanti satu topik, kamu dalami di sebuah paper atau artikel. Oke, jadi 3 SKS, 2 tugas utama, ya 3 lah ya. Catatan, nah sebenarnya 2, proses 50%, apa saja? Catatan, jadi satu file catatan dan diskusi. Ini dibedain ya, ini kuliah, ini catatan. Catatan kuliah. Oke, untuk poin-poin diskusi. Ini pokoknya kalau ada yang tanya, jawab, itu kamu masukin. Oke. Terus akhirnya adalah nanti dari sekian banyak topik atau pengertian yang kalian peroleh, apa topik yang menarik yang akan kamu jadikan ekspor. Nah itu kira-kira kita akan kerjakan satu semester ini. Ada pertanyaan nggak? Itu Pak tugas. Maksudnya catatan kuliah itu kita gabungkan ada file dengan catatan diskusi. Harusnya dipisah ya, supaya nanti diskusinya itu begini. Saya mau hasil diskusinya itu kamu bisa bikin kayak gini loh. Jadi ada topik-topik menarik yang kalau kita nggak catat itu kan kelewat ya, sayang. Jadi ada ya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nah eh, kamu bisa buat seperti ini. Jadi dipisah aja. Atau kalau kamu mau gabungkan terserah, pokoknya nanti eh, apa waktu ini kamu bisa bikin seperti ini ya. Tapi ini kan udah dirapikan gitu. Jadi kamu sudah, kalau kamu nanti kumpulinnya mau gabungkan jadi satu juga boleh. Jadi ini catatan 1 minggu ya.
Berarti ini tanggal 5 sampai, kalau mau sama diskusi, berarti tanggal 5 sampai 12. Nah, berarti kamu setiap hari Rabu kamu kumpul tugasnya. Catatan kuliah yang hari ini, apa yang dipelajari, terus diskusinya selama 1 minggu itu. Ya kan? Apa yang didiskusikan? Misalnya ini, oke, selesai. Terus kamu lihat lagi, apalagi questionsnya. Apa pertanyaan yang ada di grup itu? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang tanya. Kamu yang harus jawab. Lebih enak tanya atau lebih enak jawab? Hah? Lebih gampang nanya atau lebih gampang jawab? Nah, makanya bertanya. Ya, oke. Kamu tinggal copy aja. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa baca blog saya. Tapi ya, sekali lagi, jangan cuma copy paste. Ya, pengertiannya berarti supaya bisa ngerti apa? Jadi baca, jangan cuma di copy. Oke, itu ya. Karena di sini saya pikir lebih banyak jawaban-jawaban penting yang saya nggak bisa ajarin di kelas. Ya, diskusi ini. Nah, misalnya kalau di kelas ada yang kamu mau tanyakan, boleh di kelas. Tapi kalau nggak sempat, kamu bisa bertanya di grup ini. Ya, nggak usah malu. Misalnya ini Pak Pandri ini seorang pendeta, udah alumni di sini. Dia tanya tentang perkawinan di Kana, ada nggak artikelnya? Padahal udah sering dibahas di situ. Dia aja yang nggak ikuti. Ya, kan kita pernah bahas tuh kemarin di teologi PB kan, perkawinan di Kana kan. Nah, itu kan sebetulnya sudah pernah di-share. Oke, kita lanjut ya. Tentang ini, tentang tugasnya. Eh, kalau kamu kumpul di classroom, nanti jadikan satu aja. Dogmatika, tanggal 5, ini dogmatika, catatan kuliah, diskusi. Nah, jadi template-nya sederhana seperti ini. Ya, catatan kuliahnya itu, kalau kamu catat pakai pen, ya udah nanti kamu ketikkan. Kalau yang pakai laptop kan udah catatan kuliah harusnya udah selesai. Tinggal kamu ikuti diskusi yang kamu bertanya begitu. Nah, nanti kamu bisa jawab juga. Itu konsisten dikerjakan supaya kamu dapat nilai yang baik. Jadi dikumpulinya setiap hari Rabu, ya. Dikumpulnya setiap hari Rabu, konsisten, disiplin. Nah, itu namanya praksis. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ke ini ya. Halaman kata pengantar dulu. Kita masuk ke pelajarannya. Uh, Sebetulnya bukunya ini, ya, di Filokalia volume yang kedua. Apakah kalian punya bukunya ini? Hah? Oke, nanti saya bagi ya. Ini kan kumpulan dari banyak bapak gereja, bukan hanya Maximus, ada Salasius, Damaskus, ya, ada Theopnostos. Nah, tapi Maximus yang paling banyak di sini. Dia nulis beberapa tulisan yang penting. Yang paling mudah itu 400 Texts on Love, ini basics ya. Lalu agak sulit sedikit 200 Texts on Theology. Lalu ada, ini juga sebetulnya bagus. Ke depan nanti saya akan selesaikan juga. Various Text on Theology, Divine Economy, and Virtue and Vice. Ada ini 400 teks. Ya. Tapi yang benar-benar bahas tentang doktrin, teologi, ya dari awal sampai habis ini.
200 texts on theology. Nah, ini yang saya pakai untuk mengembangkan teologinya tentang Allah sampai akhir zaman. Nah, kalau kamu pegang diktat ini sudah membahas lengkap semua. Volume 2-nya, second century-nya itu juga sama. Dari Allah sampai akhir zaman, cuma lebih praktikal. Kalau yang first century-nya lebih dogmatis. Ya. Oke. Nah, ada satu paradoks yang menggetarkan di inti karya Saint Maximus yang sedang kamu pegang ini. Kalau kita baca di sini, Maximus first century-nya ya, halaman 114. Ya. God is one, unoriginate, incomprehensible, possessing completely the total potentiality of being, altogether, yeah, excluding notion of when and how, inaccessible to all, and not to be known through natural image by any creature. Artinya di sini, ya, bahwa dia langsung dia katakan gini, Allah adalah satu, terus tanpa awal, tidak dapat dipahami, tidak terjangkau oleh semua, tidak dapat diketahui melalui gambaran alamiah oleh makhluk atau manusia manapun. Nah, ini satu hal yang langsung dia mengatakan seperti itu. Ya, tapi dia mengakhiri 100 teks pertama, sebagaimana nanti kalau kita baca ini ya, dia katakan gini, Allah yang tidak terjangkau ini memberikan dirinya sebagai makanan kepada jiwa yang lapar, disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing orang yang memakan. Nah, ini luar biasa. Yang Allah yang nggak bisa disentuh, malah menjadi Allah yang dapat dimakan. Nah, jadi kita bukan menyembah Allah yang sama sekali unknown, tapi Allah yang bukan hanya tahu, yang bisa kita pelajari, bahkan dia memberi dirinya kepada kita sebagai makanan. Nah, ini satu surprising sih ya, sebuah paradoks nih. Dari trandensi yang mutlak menuju imanens yang paling intim. Jadi kalau kamu baca tadi ini first century nomor 1, terus kamu baca yang 100 nih. Ini kalau kamu baca yang di 100, mana? Mana itu apa? Roti yang diberikan oleh Israel di padang gurun itu apa? Ghost of. Jadi mana itu simbol dari apa? Ini karena jadi Allah yang incomprehensible menjadi Allah yang bisa dimakan. Ya. Nah, kamu catat sini poin 1 nih. Allah yang tidak dapat dipahami, tapi juga memberikan dirinya kepada manusia untuk dimakan. Nah, begitu. Kamu dapat satu yang namanya satu aforia, satu pengertian. Jadi kalau di sini Maximus dalam perenungan dia tentang teoria ini, tentang teologia ini, dia nulis bisa sampai 100 poin. Atau ginilah, kamu kasih angka aja. Nah, ini aporia 1, aporia 2, aporia 3. Kayak gini, kamu lihat di Filokalia ini, semuanya bentuk angka kan? 8, 99 gitu. Itu catatan dia ketika dia merenungkan tentang eksis teoria itu. Ya. Nah, kamu bikin seperti itu. Oke, jadi poin pertama yang kita pelajari apa? Dalam first century ini apa?
Iya, good. Jadi Allah bukan manusia yang naik mencari Allah, karena Allah nggak bisa dipahami, ya kan? Tapi apa? Allah yang turun mencari manusia. Itu satu favorit ya, satu poin. Oke, nah terus buku yang ada di tangan kita ini, ya, ini memberikan kita apa? Satu perjalanan ya untuk menelusuri Allah yang demikian. Ini Allah yang incomprehensible, unoriginate, one, mysterion, tapi Allah yang dari mana? Artinya apa? Bukan manusia yang naik mencari Allah, tapi Allah yang turun mencari manusia. Kita mau pahami Allah yang seperti ini. Jadi poin 1 sampai 100, 1 itu Allah yang nggak bisa dipahami. Poin akhirnya 100, ternyata Allah jadi manusia bisa dimakan rupanya. Nah ini menarik. Ya, 1 begitu transenden, tapi 1 begitu imanen, sampai bisa dimakan. Oke. Nah karya aslinya, tadi saya sudah tunjukin, ini judulnya 200 teks tentang teologi dan dispensasi inkarnasi anak Allah. Ditulis kapan? Ini ditulis oleh Maximus, seorang biarawan. Ditulis oleh Maximus untuk seorang biarawan bernama siapa? Thalassius. Ya, Thalassius. Maka tulisan kepada Thalassius ini ya. Kalau kamu lihat di sini, di judulnya kelihatan. Nih, written for Thalassius. Nah, Thalassius ini seorang biarawan ya. Kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 630 sampai 634 di Afrika Utara. Pada saat terjadi pergolakan kontroversi monotelitisme yang sedang memanas dan yang kelak akan mengantarkan Maximus kepada penyiksaan dan kematian, ya, demi mempertahankan kristologi Chalcedon. Jadi sekitar tahun 660-an ya, dia disiksa, kemudian mengalami, ya walaupun nggak langsung mati ya, tapi tangannya dan lidahnya dipotong, ya. Maka dia dijuluki sebagai sang pengaku iman. Nah, dia mempertahankan kristologi Chalcedon itu. Nah di semester lalu kan kita udah pelajari tentang kristologi Chalcedon. Jadi diulangi lagi di 200 teks ini, ya. Oke, coba baca, Arvin. Fakta bahwa yang menulis teks kontemplatif dan spiritual yang sedemikian dalam dan benar di tengah tekanan politis yang sedemikian besar adalah sendirinya sebuah kesaksian. Spiritualitas maksimum bukan pelarian dari dunia, melainkan kedalaman yang justru memungkinkan seseorang untuk teguh ketika dunia bergoncang. Ya, kenapa kita pelajari Maximus? Dia udah kasih contoh. Dia nggak cuma tahu tentang informasi, tapi dia adalah orang yang contohnya teologi. Dia sendiri contohnya. Dia tahu tentang Allah, tapi dia nggak lari ketika ada penderitaan. Ya, malah justru dia berdiri teguh ketika tekanan politis itu makin ngeri. Jadi kita belajar dari orang yang bukan cuma dia belajar di sebuah sekolah teologi ya, yang lahir dari bangku kuliah, enggak. Ini lahir dari kehidupannya sendiri yang berjuang melawan apa? Tidak monotelitis. Nah, gara-gara kontroversi monotelisme inilah dia disiksa dan mati dalam
Martin. Ya. Terus coba baca lagi. Ya, ini dibagi menjadi dua alat, masing-masing logistik 100 teks atau program sekitar. Format bukanlah hal baru di Format Century. Ya, di tangan Maximus yang mewarisnya dari tradisi Evagrius, Ortelius, dan menggunakannya dengan sangat mahir. Setiap paragraf adalah seperti batu akik yang kecil namun padat dan panjang, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar dimasuki dan dipahami. Iya. Jadi waktu kamu nanti bikin catatan, ya, ini seperti sebuah century. Ya, seperti sebuah paragraf kecil yang padat, tidak panjang, tapi benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami. Ya, kenapa? Karena kepadatan itu bukan karena kekurangan, tapi undangan untuk duduk, diam, dan renungkan. Nah, ini kamu tulis, renungkan, perlu doa. Ya. Waktu saya nulis ini, pelajari ini, waduh, ini kalian mesti pelajari ini. Pokoknya mesti pelajari. Kenapa? Karena makin saya belajar dia, makin ngerti saya. Praksis teori. Ya. Barat aja nggak cukup. Mesti tambah doa. Gitu. Oke. Jadi, sekali lagi, ini bukan tulisan yang mudah, makanya perlu apa? Duduk, diam, nggak bisa kamu sambil tidur-tidur gitu lewat. Ya, di kelas apalagi ngantuk-ngantuk lewat. Oke. Jadi ini bukan tulisan yang dimaksud untuk dibaca dengan cepat, tapi kayak ini makanan keras nih, yang perlu dikunyah pelan-pelan. Bukan bubur, tapi batu akik. Ya, batu akik itu kecil tapi padat dan indah gitu loh, bagus. Tahu batu akik? Harus dipakai di ini. Oke, coba lagi. Maria. Judul? Kita mengandung program yang lengkap. Teologi anak buah tentang Allah dalam dirinya sendiri. Trinitas, apopatisme, keterjangkauan esensi ilahi. Dispensi inkarnasi Allah, anak Allah, atau oikonomia, karya Allah dalam sejarah keselamatan. Inkarnasi. Logos, penebusan, jalan manusia menuju teosis. Nah, itu dia. Jadi dari judulnya aja, mana tadi judulnya nih? Teologi dan dispensasi inkarnasi anak Allah. Jadi kalau teologi itu udah belajar tentang Allah, ya, teologi ya, udah belajar tentang Tritunggal, udah pasti, apofatisme, oke, atau ketidakterjangkauan esensi ilahi. Nah, tapi bukan hanya teologi ya, tapi dispensasi. Dispensasi itu maksudnya karyanya, ekonomianya. Dalam bentuk apa karya Allah? Inkarnasi. Nah, berarti belajar tentang inkarnasi, belajar tentang penebusan, belajar tentang jalan manusia menuju teosis. Jadi lengkap dari Allah sampai teosis. Nah, itu doktrin sistematika kita. 1 sampai 5. Mau belajar di sini. Itulah belajar dari Allah sampai teosis. Ya, terus. Maximus mengajarkan bahwa buat tema ini tidak dapat dipisahkan. Tanpa teologi ekonomian kehilangan kedalaman. Karena nanti menjadi sekedar cerita tentang manusia yang baik. Iya. Terus?
Tanpa ekonomi ya, dia menjadi filsafat yang dingin dan alam menjadi konsep abstrak dan jauh. Iya, jadi dua-dua harus bersatu. Teologia dan ekonomi. Coba ngomong. Teologia, ya, ekonomi ya. Oke. Jadi kalau tidak ada teologia tanpa oikonomia, maka teologianya jadi apa? Filsafat yang dingin tentang Allah, ya kan? Gitu lah. Tapi kalau tanpa teologi hanya ada oikonomia, maka ini apa? Kita cuma diajarin tentang manusia yang baik. Yesusnya nggak bisa menyelamatkan kita, dia cuma jadi guru aja, gitu. Jadi dua-duanya harus dipegang bersama, ya, dalam satu tegangan yang produktif dan saling menerangi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan di dalam buku ini, ya. Coba lanjut penjelasan. Penjelasan dalam buku ini mengambil setiap teks secara berlebihan. Saat tidak mempercepatnya, tidak meratakan peruncingannya, dan tidak menghindari kesulitan. Ya. Saint Maximus adalah pemikiran yang sangat teknis secara filosofis, sekaligus sangat mendalam secara spiritual, dan pengkhianatan terbesar terhadap seorang pemikir seperti ini adalah menyederhanakan secara prematur menjadi daftar poin-poin mudah dicerna. Nah, memang tulisannya nggak gampang. Walaupun kamu cuma lihat, ini cuma hanya poin-poin kayak gini ya. Ini kalau diuraikan, nggak tahu nih saya uraikan berapa halaman di situ. Nanti kamu lihat di situ. Kenapa? Karena dia tulis itu tadi dalam bentuk paragraf-paragraf yang sangat filosofis, sangat mendalam secara spiritual. Begitu dia ngomong gini aja, God is one. Wah, itu udah luar biasa. Unoriginate, incomprehensible. Nanti kita bahas ini semua. Ya. Jadi yang kamu makan ini, ingat, batu akik, bukan kerupuk. Kerupuk ya begini aja hancur kan? Ya, Clara. Kamu digini aja hancur kan? Enggak kan? Pulang nanti sama mama. Oke. Coba baca lagi. Saat yang sama, penjelasan ini dengan keyakinan bahwa teks Maximus memang dapat terkandung oleh Aceh, bahkan oleh mereka yang belum terbiasa dengan teknologi praktistik Yunani. Asalkan ada kesediaan untuk berhenti, berpikir, dan membiarkan teks berbicara. Ini dia penting. Nanti waktu kamu baca buku ini, ya, mungkin ada yang belum terbiasa dengan istilah-istilah itu. Nah, makanya saya bikin ada glosari. Glosarium atau daftar kosakata di 601 ya. Aduh, ini kok kayak gini ya? Nggak turun. Oke. Nah, misalnya agape artinya apa sih? Ada penjelasannya. Agnosia, ini kan istilah-istilah dia ini. Maklosia, akedia, anarkos, tanpa awal, ya kan? Sering terdengar istilah apatia, ya kan? Artinya apa? Atau apokatastasis. Nah, ini pemulihan universal. Nah, ini ada istilah-istilah kalau kamu nggak ngerti, kamu cari di sini. Ya. Oke. Atau ini kalau nggak tahu ya, mungkin saya belum sempat edit terlalu gimana. Ada yang salah-salah, ya maklum lah ya. Oke. Tapi selain ada bantuan glosarium, kamunya sendiri gitu. Kamu mau berhenti, merenung, berpikir, dan membiarkan teks itu berbicara. Ya. Nah, waktu saya
renungkan poin-poin ini sebetulnya sudah saya pelajari itu sejak tahun berapa ya? Saya udah tulis dari tahun 2018 nggak salah. Itu udah berapa tahun ini? Hah? 8 tahun mempelajari teks ini. Ya. Nah, terus jadi sebuah bukunya masih sederhana seperti ini. Mana ya? Oh, nih. Awalnya buku ini simple. Hmm, nih. Awalnya ini, ya. Nah, terus itu dari 2018, terus dipelajari sampai 2023 saya tulis. Kemudian 2023, nah itu masih hanya catatan-catatan kecil gitu, ya. Nah, terus saya kembangkan lagi. Jadi ya ini, ya memang kenapa? Ya saya berhenti, nggak ngerti ya udah berhenti dulu, pikir dan membiarkan teks itu berbicara nanti tiba-tiba ingat lagi. Oh iya ya, itu maksudnya itu begini. Nah, itu namanya enggak cari pengertian itu. Ya. Kamu nanti baca seperti ini sulit ya. Nah, untuk memperlambat sana. Tapi apa? Supaya kamu tidak melewati kebenaran yang perlu dirasakan dan dirasakan. Kamu nggak melewatinya begitu aja. Tapi kamu mau benar-benar merasakan susah, sulit. Ya. Nah, ini kan udah semester berapa ya? 3, 5 ya kan? Yes. Nah, supaya kamu nggak apa nggak nggak gampang mau yang mudah-mudah aja. Jadi kesulitan yang dimaksud itu bukan memperlambat, tapi supaya kamu tidak berlari melewati kebenaran yang dirasakan yang dihayati. Ya. Oke, coba lanjut. Setiap penjelasan dalam buku ini berusaha bergerak pada setidaknya 3 lapisan. Pertama, lapisan filosofis doktrinal. Apa yang dimaksud, apa yang Maximus katakan secara teknis, dan apa yang implikasinya bagi pemahaman kita tentang Allah, manusia, dan keselamatan. Di sini, kita tidak menghindari istilah-istilah seperti apologesis, energia, logo, hipostasis, apatia, karena mengabaikannya adalah mengabaikan presisi yang dengan susah payah menjaga Maximus demi melindungi kebenaran Injil. Iya. Jadi Injil itu begitu berharga sehingga Maximus melindunginya dengan satu bahasa yang sangat presisi. Demi Injil kan, hidupnya dipertaruhkan kan. Maka belajar teologi itu nggak boleh sembarangan, harus presisi. Ya, kamu nanti ngajarin orang atau khotbah nggak boleh asal ngomong, harus betul-betul dipersiapkan. Minimal kamu eksegesis tuh. Nah ini teladan dari Maximus. Makanya dia pakai istilah-istilah apa? Yang sangat dalam untuk menjelaskan tentang Injil itu. Ya. Beda dengan orang sekarang ya. Belajar sedikit udah khotbah.
Nah, itu jemaahnya tertarik pula gitu. Ya, repot kita ya. Oke, yang kedua. Kedua, lapisan hermeneutis. Bagaimana setiap teks berhubungan dengan teks-teks lain, baik dalam ayat ini maupun dalam Alkitab dan tradisi patristik, yang selalu menjadi nafas dari penulisan Maximus. Teks-teks Maximus tidak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari sebuah simfoni dan memahami satu teks tanpa mendengar relasinya dengan teks-teks lain adalah seperti memahami satu not tanpa mendengar harmoni di sekitarnya. Oke, jadi kalau nanti kita bahas poin 1 atau poin 10. Nah, hubungannya dengan poin-poin berikutnya itu apa? Bahkan kita lihat di dalam Alkitab dan tulisan Bapak gereja yang lain. Ya, supaya ini jadi satu simfoni yang enak didengar. Kalau not satu not aja kan nggak bisa, dia harus menjadi sebuah simfoni itu harus ada hadiran dari not-not yang lain. Ya kan? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ada lapisan hermeneutiksnya berhubungan dengan teks-teks lain. Yang ketiga, ini yang paling penting tadi. Lapisan spiritualnya dan pastoralnya. Pastoralnya ini dia. Ya, kamu belajar ini nanti untuk apa? Dalam pelayanan, dalam hands tadi. Nah, ini dia. Coba baca. Apa artinya ini bagi kehidupan yang nyata, bagi doa, bagi pergumulan melawan hawa nafsu, bagi pelayanan, bagi pembentukan jiwa? Saint Maximus sendiri tidak pernah memisahkan teorinya dari praksis. Iya. Setiap kedalaman doktrinal yang ia kembangkan selalu memiliki implikasi bagi perjalanan jiwa yang konkret. Dan setiap tahap perjalanan jiwa yang ia deskripsikan selalu berakar dalam kedalaman doktrinal yang kokoh, yang kokoh. Buku ini berusaha mempertahankan keutuhan organis antara keduanya. Iya, di antara tadi teoria dan praksis. Praksis, teorianya ini seperti Tuhan. Tuhannya. Nah, jadi kayak semacam perjalanan ini. Nah, di sini satu semester kita kayak jalanan. Kamu harus lihat ini bukan sekedar kuliah. Ya betul. Kamu harus punya pengertian. Ya, harus ngerti ini kuliah apa nih. Tapi juga ada tadi Pak Bruce bilang harus ada doanya. Nah, inilah yang dimaksud Maximus ada praksis dan teorianya. Satu perjalanan. Ya. Perjalanan jiwa yang nah, nanti kita lihat apa implikasi-implikasi untuk kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata nih. Untuk doa kita, untuk pergumulan hawa nafsu, untuk pelayanan gimana. Sehingga kuliah yang di kelas ini nggak cuma berakhir di sini, tapi untuk pelayanan ada gunanya. Ya, untuk pembentukan jiwa ada gunanya. Karena apa? Karena dia tidak pernah memisahkan teoria dari praksis. Oke, nah memang kita mau bahas first century dulu. First century itu berarti 100 teks yang pertama. Ya, kenapa? Nah, coba kita baca. Gantian nih, siapa? Francisca. Buku ini adalah jilid 1 dari 2 jilid yang direncanakan. Keputusan untuk menerbitkan penjelasan atas teori terletak terlebih dahulu bukan sekedar keputusan praksis tentang tebal buku, ada alasan yang lebih dalam. Ya, pertama century dan second century dari karya Maximus memiliki karakter yang berbeda meskipun saling melengkapi.
first century. Studi bergerak terutama dalam registrasi asketis dan spiritual. Nah, tadi yang saya katakan, ini bergerak dari teologi dulu tentang Allah yang tidak dipahami, namanya nih, teologi apokaliptik. Ya, untuk apa? Supaya membersihkan kita dulu konsep tentang Allah. Pokoknya ini belajar tentang Allah ini, saya mau cuci otak dulu semuanya tentang Allah. Yang kamu pahami tentang Allah selama ini, bersihkan. Kamu pahami nanti teks 1 sampai 10. Jadi diisi ulang tentang Allah ini. Yang selama ini gimana Pak? Buang aja semuanya. Nah, dari nol. SPBU ya. Lalu bergerak melalui anatomi, hawa nafsu, dan perjuangan spiritual. Belajar tentang Allah, kok nggak langsung Kristus? Nah, kita sini selalu bergerak nih. Sis dulu. Perjuangan spiritual dulu. Kamu saya suruh bikin ini. Itu satu perjuangan. Ya. Teksnya panjang Pak, banyak. 50-an. Oke. Baru mengembangkan hermeneutika Alkitab yang multi level. Nah, di sini 50 sampai 80-an dia akan bahas berbagai macam topik. Ya. Jadi nanti kalau kamu baca di awal-awal itu semua masih bahas tentang Allah. Ya. Nah, nanti baru masuk di dalam X11 sampai 50-an atau sampai 100 ini, dia akan membahas berbagai macam. Oke. Nah, baru dia tutup dengan satu gambaran, mana sebagai logos yang memberikan diri sebagai makanan kepada jiwa dalam berbagai tingkat tangan. Ini tadi yang teks 100 ya. Oke, jadi first century ini cerita tentang apa sih? Perjalanan jiwa kita. Dari kebodohan menuju pengetahuan, dari hawa nafsu menuju apatia, dari kelalaian menuju hesikia, dari permukaan menuju ke dalam. Nah, ini. Jadi saya ngajak kalian untuk sama-sama melakukan satu perjalanan. Bukan perjalanan ke Pancuran 7. Itu kemarin. Nah, satu semester ini perjalanan jiwa dalam first century. Ya, coba semua ngomong first century. Perjalanan jiwa. Hah? Ini di akhir semester masih bodoh nggak? Masih bodoh berarti gagal. Dari hawa nafsu menuju apatia. Dari hawa nafsu menuju apatia. Makin beringas atau makin apatia? Oke. Dari kelalaian menuju hesikia. Dari permukaan menuju kedalaman. Dari permukaan menuju kedalaman. Kamu nggak teologi kan? Makin cetek lah, tadi gagal. Oke, iya. Baru second century nanti semester depan, baru kita akan bahas ini teologis doktrinal yang lebih teknis. Di dalam lagi bahas tentang kriminologi, kristologi, penciptaan, eskatologi. Walaupun yang ini juga dibahas di first century, ya, cuma tidak terlalu dalam, tidak terlalu teknis. Nah, yang second century itu lebih teknis. Tapi second century nggak bisa dipelajari kalau kita belum melewati yang first century. Oke. Nah, jadi kita perlu pahami first century itu dengan benar. Sebab apa? Doktrin teknis yang dibahas dalam second century itu bukan teori yang abstrak, tapi apa?
Rangka realitas dari perjalanan yang sudah dimulai di dalam first century. Ibaratnya kalau mau ke Pancoran 7, ya kamu harus lewati yang namanya hutan-hutan dulu. Baru nanti keluar kamu bisa melihat second century. Nah, dengan kata lain, century itu, first century itu berarti fondasi membangun tentang Allah dulu dalam diri kita, spiritualnya dulu, praksisnya dulu. Nah, baru nanti second century akan bicara lebih banyak apa? Doktrinalnya yang berdiri di atas fondasi first century. Gitu ya, nah, itu bedanya. Jadi kalau kita baca sekaligus dalam satu volume yang tebal, nah ini kayak membuat kita kehilangan ritme. Diperlukan itu benar-benar memasuki masing-masing century dengan kedalaman yang dibagi dua. Ya. Oke, karena itu buku ini memilih untuk berhenti di akhir first century. Nah, mengundang kalian untuk baca duduk lebih lama dengan 100 teks pertama ini. Jadi biarkan first century itu meresap sebelum melanjutkan perjalanan ke second century. Ya, dalam sini berikutnya. Oke, tapi ada disclaimer di sini, ada satu pengakuan jujur, ya. Nah, teks-teks Maximus yang jauh lebih dalam apa yang kita bisa jelaskan di sini, tentu ada, ya, lalu di sana sini selalu ada keterangan, ya. Tapi sebetulnya apa yang kita coba kerjakan ini sebetulnya adalah satu usaha kita lah untuk mengerti tentang Allah yang tidak terpahami itu, ya. Kayak kita menyalakan lilin kecil lah, antara kecil di ruang yang sebetulnya hanya bisa diterangi oleh cahaya dari dalam itu oleh Roh Kudus ini. Jadi waktu kita belajar ini ya kita harus punya rasa yang rendah hati dan haus. Karena apa yang coba kita pelajari dari Alkitab yang begitu luas dan kaya ini ya, ini seluruh logos di sini gitu ya. Nah, kita ini usaha kecil sebetulnya. Oke. Nah, dalam satu teks pendeknya Maximus pernah berkata begini. Coba kita baca sama-sama. Teolog yang sejati dan dia itu. Jadi kita memang mau mengandalkan pengertian otak kita itu terbatas. Jadi dengan doa menjadi tidak terjadi. Ya. Nah, ini sebenarnya satu peringatan bagi siapapun yang mendekati Maximus semata-mata dengan otak akademis tadi, ya tentu saja ini nggak cukup. Oke. Maximus tidak dapat dipahami sepenuhnya dari kursi perpustakaan, tapi dipahami dari lutut, dari ruang doa, dari perhubungan nyata melawan hawa nafsu, dari pengalaman konkret tentang betapa sulitnya kita memurnikan nus dari distraksi, dan betapa manis dan mewujudkannya ketika sesekali dalam doa ada sesuatu yang bisa dari diri kita memasuki kebenaran. Kamu coba menikmati pelajaran ini, ya, menikmati bersama dengan dia, gitu. Nah, nanti kamu tahu nggak betapa sulit nggak melawan hawa nafsu? Sulit. Makin kamu pelajari, makin sulit. Nah, tapi udah dikasih tahu, ya, ada pergumulan ini. Oke. Nah, makin sulit nggak dengan makin sulit. Tapi ketika kamu bisa melewati itu, nanti ada satu kejutan. Ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita memasuki kepentingan. Oke, jadi buku ini ditulis dengan satu kesadaran penuh akan keterbatasan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi ini disclaimer, ini bukan tafsiran yang the best atau tafsiran final atas Maximus, tapi ini sebetulnya satu undangan ya untuk bersama-sama mendekati teks yang kaya ini dengan kerendahan hati, dengan doa tadi saya bilang, ya, dengan kesediaan yang dibentuk oleh apa yang kita temukan di dalamnya.
Ya, sekali lagi ini bukan hanya kelas akademis yang menuntut pengertian, tapi juga menuntut apa? Dengan hati dan doa. Oke. Nah, gimana kita pakai buku ini? Ya, bagi kita yang baru, kalau sebenarnya yang ya mungkin kalian sudah tidak asik dengan beberapa istilah Maximus ya. Nah, maka disarankan ya baca dulu secara berurutan ya, dari teks 1 hingga 100. Ya, sebetulnya harus baca yang ini dulu. Ini. Oke. Nah, kalau nggak ngerti yang ini udah ada Indonesia ya. Kan Inggris. Ya. Nah, ini ada Indonesianya. Allah itu esa, tidak ada duanya, tidak dapat dipahami, memiliki potensi tentang keberadaan dan tidak dapat diakses oleh semua orang. Nah, baca dan kedua. Allah itu bersifat bebas, tidak berubah dan tidak terbatas dan seterusnya. Itu harus dibaca dari 1 sampai 100. Ya. Kenapa? Karena Maximus membangun argumennya secara kumulatif. Jadi, bertingkat gitu. Kumulatif itu 1 dengan 2, 3, 4. 4 itu bergantung 1, 2, 3. 5 itu bergantung 1, 2, 3, 4. Begitu. Ya, 100 itu bergantung 1 sampai 99. Jadi nggak ada 100 kalau nggak ada tangga 1 sampai 99. Nah, makanya teks 1 sampai 100 itu bisa dibaca berurutan. Nah, buku ini juga menjelaskan secara berurutan. Ya. Jadi setiap teks memperiksa posisi pemahaman dari teks-teks sebelumnya, itu maksudnya. Ya. Dan banyak momen dalam first century yang hanya akan penuh maknanya jika membaca telah mengikuti perjalanan dari awal. Oke, bagi pembaca yang sudah mengenal pemikiran Maximus atau tradisi Pater Stimus, buku ini juga dapat digunakan sebagai vademecum ya, maksudnya sebagai panduan ya, yang bisa dibuka pada teks tertentu. Nah, jadi nggak mesti harus dari 1, tiba-tiba kamu loncat ke 50 juga nggak apa-apa, sebagai bahan refleksi atau pengajaran. Jadi kalau kamu sudah mahir dengan ya, kalau belum, kamu akan bingung kalau tiba-tiba kamu baca 70, teks yang 70. Apa kamu ngerti teks-teks sebelumnya? Nah, bagi siapapun yang menggunakannya, ada satu saran sama tadi yang saya bilang, lalu jangan terburu-buru. Berhenti, kalau nggak ngerti, berhenti, biarkan teks itu berbicara. Oke? Satu teks Maximus dibaca dengan pelan dan diam selama 20 menit. Aneh. Diam, biarkan dia berbicara, kamu pikir selama 20 menit. Oke? Jadi, artinya apa di sini? Kita bacanya nggak bisa 1 hari 1 malam selesai. Bahkan saya harus akui, mungkin 1 semester itu nggak akan selesai. Ya, karena apa? Memang nggak bisa buru-buru. Nah, ini adalah tulisan yang dimaksudkan untuk meresap. Nah, bukan untuk dikuasai. Jadi nggak ada tugas di sini hafalan. Hafalan. Untuk dikuasai soalnya. Jadi nggak ada ya. Tapi memang kamu benar bisa meresap atau enggak. Oke? Ucapan terima kasih nggak usah. Nah, sekarang kita akan masuk di sini. Century point 1. Oke, tapi kita break dulu deh. Ya, supaya bisa meresap. Kita break 10 menit. Nanti kita bahas first century.